Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Alif Yuanita Kartini selaku dosen mata kuliah analisis regresi serta teman-teman yang saya cintai. Kami dari kelompok 2 atas nama Alia Nabila Gunawan dan Hardianto akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Pengaruh Jam Belajar, Kehadiran Kuliah, Uang Saku, Durasi Tidur, dan Penggunaan Sosial Media terhadap IPK Mahasiswa. Latar belakang dari penelitian ini adalah di perguruan tinggi, IPK menjadi salah satu indikator keberhasilan akademik mahasiswa. Tinggi rendahnya nilai IPK pasti dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu, sangat penting bagi mahasiswa untuk mengetahui faktor apa saja yang memiliki pengaruh terhadap IPK. Tujuan dari penelitian ini untuk mempengaruhi faktor mana yang berperan terhadap nilai IPK. Apakah jam belajar, kehadiran kuliah, uang saku, durasi tidur, dan penggunaan sosmed. Dari kuesioner yang telah kami sebarkan, ini adalah hasil dari kuesioner tersebut. Yang pertama, hasil uji koefisien regresi. Dapat dilihat di gambar yang berjudulkan koefisien. Seluruh nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada satupun variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap IPK. Dilihat di standardized koefisien beta, jam belajar berpengaruh positif sangat lemah terhadap nilai IPK. Kehadiran kuliah positif lemah, uang saku negatif sangat lemah, durasi tidur negatif paling dominan tapi tetap tidak signifikan. Untuk penggunaan sosmed positif sangat lemah. Untuk multikolinearitasnya tidak terjadi multikolinearitas. Di tabel ANOVA dari hasil uji F, jam belajar, kehadiran kuliah, uang saku, durasi tidur, dan penggunaan media sosial secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap IPK mahasiswa. Karena nilai signifikansinya 0,797. Lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Berarti jam belajar, kehadiran kuliah, uang saku, durasi tidur, dan penggunaan media sosial secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IPK. Selanjutnya adalah hasil uji asumsi normalitas berdasarkan grafik normal plot regression standar regress tool dengan variabel dependen IPK. Terlihat bahwa titik-titik data menyebar mengikut garis diagonal meskipun terdapat sedikit penyimpangan pada bagian ujung. Hasil ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas residual terpenuhi, yang berarti data residual berdistribusi normal dan model regresi memenuhi salah satu syarat penting dalam analisis regresi linear. Grafik plot menunjukkan titik-titik residual menyimpang dari garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, hasil uji koefisien determinasi berdasarkan tabel model summary adalah variabel dependen IPK. Hasil analisis menunjukkan nilai R sebesar 0,282 yang mengindikasikan hubungan yang lemah antara variabel independen dengan IPK dengan R square sebesar 0,080, yang berarti hanya 8% variansi IPK dapat dijelaskan oleh kelima variabel independen.
pengguna sosmed, kehadiran kuliah, jam belajar, uang saku, dan durasi tidur. Sedangkan 95% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai adjustif R-square sebesar min 0,091 bernilai negatif menunjukkan bahwa model ini sangat tidak baik dengan prediksi IPK, yang mengkonfirmasi hasil uji F sebelumnya bahwa model tidak fit atau error of the estimation sebesar 0,22083. R-square 8% artinya variabel independen mampu menjelaskan model 8%, sedangkan 95% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jam belajar, kehadiran kuliah, uang saku, durasi tidur, dan penggunaan media sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap IPK mahasiswa, baik secara simultan maupun parsial. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikan uji F sebesar 0,797, kurang lebih 0,05, dan seluruh nilai signifikansi uji T yang sebesar 0,05. Selain itu, nilai adjustif R-square sebesar 0,091 menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun tidak mampu menjelaskan variasi IPK mahasiswa secara memadai, sehingga model dinyatakan tidak layak digunakan sebagai model prediksi IPK pada data penelitian ini. Demikian dari presentasi analisis kami dari kelompok 2. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.